Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan pendekatan behavioristik dengan psikoanalisa dalam psikologi konseling. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Fiska. Kepada Fiska, dipersilahkan. Filosofi dasar psikoanalisa. Tokoh paling terkenal dari psikoanalitik ini adalah Sigmund Freud yang menekankan pentingnya riwayat hidup klien atau perkembangan psikoseksual, pengaruh impuls genetik atau insting, energi hidup atau libido, serta pengaruh dari pengalaman dini kepada kepribadian individu, dan juga irasionalitas dari sumber-sumber tak sadar dari tingkah laku manusia. Konsep inti psikoanalisa. Secara umum, konsep utama dari pendekatan psikoanalitik adalah setiap anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang, memiliki dan perasaan sukses. Perasaan merupakan aspek yang mendasar dan penting dalam kehidupan dan perilaku anak. Masing-masing anak berkembang melalui beberapa tahapan perkembangan emosional. Kualitas hubungan emosional anak dengan keluarga dan orang lain yang signifikan dalam kehidupannya merupakan faktor yang sangat krusial. Kecemasan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dan konflik-konflik dalam diri anak merupakan faktor penentu penting terhadap munculnya gangguan tingkah laku. Selanjutnya, peran konselor. Konselor itu berperan sebagai blank screen atau di mana seorang konselor hanya sedikit mengungkapkan diri dan mempertahankan sikap netral, sehingga klien dapat memproyeksikan diri, dan juga konselor berperan agar klien memperoleh wawasan terhadap masalahnya yang belum terselesaikan. Fungsi sentral konselor lainnya yaitu membantu klien menemukan kebebasan diri, memperoleh kesadaran, kejujuran, dan keefektifan diri. Tujuan konseling. Dalam psikoanalisa, konseling bertujuan untuk menjadikan pemahaman sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran diri serta mengkoreksi terhadap pengalaman-pengalaman emosional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Hanifah. Baiklah, selanjutnya hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik baiklah, selanjutnya hubungan terapeutik. Hubungan terapeutik dalam psikoanalisa adalah mengurangi intensitas yang berkembang, bekerja dengan mengalihkan perasaan dan membangun kontrol yang lebih rasional. Klien menjalani analisis jangka panjang, terlibat dalam asosiasi bebas, mengungkap konflik, dan mendapatkan wawasan dengan berbicara. Psikoanalisa membuat interpretasi untuk mengajari klien arti alur perilaku yang berhubungan dengan masa lalu. Next. Ada beberapa teknik atau aplikasi yang digunakan dalam pendekatan psikoanalitik. Yang pertama itu asosiasi bebas biasa. Klien diminta untuk mengatakan apa saja yang muncul dalam pikirannya meskipun aneh, irasional, menggelikan, atau bahkan menyakitkan. Yang kedua itu ada teknik analisis mimpi. Analisis mimpi adalah sarana untuk memahami hal-hal yang tidak disadari. Melalui teknik ini, klien didorong oleh konselor untuk bermimpi atau mengingat kembali hal-hal yang menjadi mimpinya. Yang ketiga itu ada analisis transferensi. Transferensi ini adalah respon klien kepada seorang konselor, seakan-akan konselor ini adalah orang yang signifikan di dalam kehidupan klien di masa lalu. Biasanya bisa menjadi contohnya sebagai tokoh orang tua. Analisis transferensi ini bertujuan untuk menginterpretasikan perasaan-perasaan positif dan negatif yang diekspresikan. Yang keempat ada analisis resistensi. Analisis resistensi adalah
di mana klien pada awalnya menunjukkan kemajuan tetapi kemudian melambat atau berhenti. Resistensi ini mungkin mengambil berbagai bentuk, misalnya tidak datang dari perjanjian, menghalangi pikiran pada waktu melakukan asosiasi bebas atau konseling. Terus analisis konselor dapat membantu klien untuk memperoleh wawasan tentang resistensinya tersebut atau tingkah laku lainnya. Yang terakhir itu ada interpretasi. Interpretasi adalah bagian dari teknik-teknik yang telah disebutkan di atas. Pada melakukan interpretasi, konselor membantu klien memahami arti peristiwa dari masa lalu dan sekarang. Next. Keterbatasan pendekatan psikoanalistik adalah pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat kemanusiaan, terlalu banyak menekankan kepada masa kanak-kanak dan menganggap kehidupan seolah-olah ditentukan oleh masa lalu. Hal ini memberikan gambaran seolah-olah tanggung jawab individu itu berkurang. Next. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pembahasan kasus dari kasus yang telah dilampirkan pada LR. Psikoanalisis adalah menggali ketidaksadaran dan bekerja ke arah pengubah kepribadian secara radikal. Konselor memulai konseling dengan terapeutik berawal dari pembicaraan klien kepada katarsis. Katarsis ini adalah pelepasan emosi yang tersimpan dalam hati yang terkait dengan kejadian traumatis dengan memunculkan emosi tersebut ke alam sadar. Kemudian, melakukan teknik asosiasi bebas dengan pemanggilan kembali pengalaman masa lampau. Konseli menceritakan kepada konselor sesuatu yang selama ini belum pernah diceritakannya. Kemudian, konselor menggunakan teknik analisis mimpi, sehingga konseli mendapatkan sarana untuk memahami hal-hal yang tidak disadari. Konselor pada tahap ini dapat mendorong konseli untuk mengingat kembali apa yang menjadi impiannya, seperti halnya pada Supri, pada contoh kasus yang diberikan di learning tersebut, bahwa menjadi seorang ketua OSIS baginya merupakan kesempatan yang telah ia ini orang yang signifikan di dalam hidup klien di masa lampau. Di sini, konselor berperan untuk menginterpretasikan perasaan-perasaan positif dan negatif yang diekspresikan oleh konseli. Konselor dapat memberikan apresiasi kepada konseli jika selama ini konseli merasa bahwa guru dan teman-teman di masa lampaunya menyalahkan ia pada kejadian lampau. Di sini, konselor dapat menjadi pemberi semangat yang mengapresiasi dan menunjukkan rasa bangga kepada konseli, bahwa karena ketekunannya lah, si konseli ini masih bisa bertahan hingga sekarang dan mendapat begitu banyak kepercayaan dari teman-teman untuk maju mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan behavioristik. Nah, yang pertama adalah filosofi dasar. Nah, filosofi dasar dari pendekatan behavioristik adalah perilaku merupakan produk dari pembelajaran. Nah, kita merupakan produk dan juga produsen dari lingkungan. Tidak ada satupun asumsi pemersatu tentang perilaku yang dapat menggabungkan semua prosedur yang ada dalam bidang perilaku. Nah, konsep inti dari pendekatan behavioristik itu adalah menekankan perilaku pada saat ini dengan berfokus pada perilaku yang tampak, terus ketepatan dalam menentukan tujuan pengobatan, pengembangan rencana pengobatan yang detail, dan evaluasi objektif terhadap hasil terapi. Terapinya berdasarkan prinsip-prinsip teori belajar. Nah, dalam perilaku normal dipelajari melalui penguatan dan peniruan. Sedangkan perilaku abnormal merupakan hasil pembelajaran yang salah. Selanjutnya adalah peran konselor. Peran konselor behavior seperti menjadi konsultan, penguat, dan fasilitator. Konselor aktif dan dapat mengawasi orang lain di lingkungan klien agar tujuan terapi tercapai.
Konselor yang menggunakan social learning dapat memodelkan perilaku yang diinginkan, sedangkan responden dan konselor pengkondisian operan lebih langsung dan perspektif pada pendekatan terhadap tujuan terapi. Penggunaan tes dan diagnosis sangat bervariasi antar konselor behavior nih. Nah, selanjutnya adalah tujuan terapinya. Tujuan umum dari terapi ini adalah menghilangkan perilaku maladaptif dan mempelajari perilaku yang efektif lebih lanjut. Fokus terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan mencari cara untuk mengatasi perilaku yang bermasalah. Klien berperan aktif untuk menetapkan pengobatan tujuan terapi dan mengevaluasi seberapa baik tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Therapeutic relationship atau hubungan terapi. Hubungan terapi dengan klien memiliki peran yang aktif dan direktif, berperan sebagai pengajar atau pelatih untuk membimbing klien dalam memahami perilaku yang lebih efektif. Keterlibatan aktif klien dalam proses eksperimen dengan perilaku baru menjadi kunci hubungan terapis dengan klien. Meskipun hubungan yang baik antara klien dan terapis tidak cukup untuk mencapai suatu perubahan, tetapi kualitas hubungan antara terapis dengan klien sangat penting untuk menerapkan prosedur perilaku. Kita lanjut ke teknik terapi. Teknik terapi di behaviorisme sendiri ada desensitisasi sistematis, metode relaksasi, flooding, gerakan mata, dan pemrosesan ulang, desensitisasi, teknik penguatan, pemodelan, rekrutrisasi kognitif, pelatihan keterampilan asertif dan sosial, program manajemen diri, latihan perilaku, pembinaan, dan berbagai teknik terapi multimodal lainnya. Lanjut. Keterbatasan dalam pendekatan behaviorisme ini sendiri yaitu terapi behavioral dapat mengubah perilaku tetapi tidak mengubah suatu perasaan. Terapi behavioral ini mengabaikan faktor relasional dalam terapi. Terapi behavioral tidak memberikan wawasan. Selanjutnya, terapi behavioral mengabaikan penyebab historis dari perilaku saat ini. Terapi ini melibatkan kontrol dan manipulasi oleh terapis. Keterbatasan dalam pendekatan teori behaviorisme ini pada dasarnya adalah bahwa perubahan perilaku tidak selalu dapat dinilai secara objektif karena sulitnya mengendalikan variabel lingkungan. Kita masuk ke kasus behavioral tentang Boy yang sering terlambat masuk sekolah. Ibunya tidak berhasil membuat Boy untuk bersiap ke sekolah lebih cepat. Ibunya menyiapkan hadiah dengan mengatakan kalau Boy siap berangkat sekolah tepat jam 6.20, maka akan mendapat hadiah mobil remote control saat Boy bisa bersiap pada pukul 6.20. Ibunya memberi hadiah mobil remote control. Hal ini dilakukan beberapa kali sampai terbentuk perilaku yang diharapkan. Jika dalam jangka waktu lama hadiah mobil remote control dihilangkan, Boy mungkin akan terlambat lagi. Nah, dari kasus ini kita dapat melihat bahwa perilaku baru yang muncul semata-mata karena hadiah merupakan prinsip belajar classical conditioning Pavlov. Berbeda kondisinya jika menggunakan prinsip operant conditioning Skinner yang memberikan reinforcement saat anak secara mandiri dapat berperilaku seperti yang diharapkan. Perilaku baru yang muncul akan cenderung menetap karena kesadaran muncul dari dirinya sendiri.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.